Dan sebaliknya, barang siapa orang yang mendapatkan sisa di dalam kubur, maka itu menjadi tanda akan mendapatkan sisaan sampai hari kiamat. Inilah yang membuat saya menangis, wahai sahabatku. Apakah nantinya saya ini termasuk orang yang selamat di dalam kubur, ataukah orang yang mendapatkan sisaan di dalam kubur? Jamaah pemirsa TV-on yang dirahmati Allah, ini bisa dijadikan sebagai renungan buat kita untuk selalu mendapatkan semangat untuk melakukan sholat 5 waktu, agar nantinya kita dihindarkan dari sisaan api neraka. Kemudian kemuliaan yang ketiga, kita dapatkan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Wa yu'ti'ullah kitabahu biyabidi. Dia akan mendapatkan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Ketika kita mendapatkan kitab amal atau buku amal kita dengan tangan kanan, itu menandakan kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang keempat diberikan oleh Allah, wa yamurru 'ala sirat kal barqi. Dia akan melewati satu titian seperti kilat, seperti cahaya. Kemudian yang kelima dia dapatkan, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa ditanya. Makanya orang yang menjaga salat 5 waktunya, kata Rasulullah, as-salatu biftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah motivasi pertama kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah wajib yang kedua, mengeluarkan zakat. Apa motivasi kita untuk selalu mengeluarkan zakat? Yang pertama, zakat itu makna daripada zakat adalah ziyadah. Artinya bertambah. Harapan kita untuk mengeluarkan zakat agar nantinya rezeki kita semakin bertambah. Ketika dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang mesti kami lakukan sehingga rezeki kita semakin ditambahkan oleh Allah?" Pada saat itu Rasul menjawab, "Tanya Utsman." Karena Utsmanlah ini orang yang terkait, yang tersahabat. Utsman menjawab, "Serilah mengeluarkan zakat harta kita." Yang kedua, motivasi kita untuk selalu mengeluarkan zakat. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz bin amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka untuk dizakatkan. Apa tujuannya zakat itu? Witakhirhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan lagi, menyucikan. Jadi tujuan daripada zakat itu untuk membersihkan harta yang kita miliki, untuk membersihkan diri kita ini. Itulah hikmah daripada mengeluarkan zakat, sehingga memotivasi kita untuk selalu mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, motivasi kita untuk selalu melaksanakan ibadah di sisi Allah, termasuk amalan sunnah, yakni bersedekah. Apa motivasi kita untuk selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 261. Madalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaannya orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamazali habbatin ambatas sabah sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diibaratkan orang yang menanam satu biji yang dia tanam akan tumbuh memiliki 7 tangkai, dan setiap tangkainya 100 buahnya. Coba bayangkan, Masya Allah, orang yang mengeluarkan zakatnya, orang yang berimpak, 1000 kita infakkan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih banyak daripada itu. Bisa 1000 saja kita infakkan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jutaan, menjadi 100 juta, menjadi miliaran. Tergantung siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita bersedekah, makanya kita menginginkan sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus ketika kita bersedekah.
Jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kemudian apalagi hikmah daripada orang yang selalu bersedekah? Yang kedua ini adalah kita dihindarkan, dijauhkan dari penyakit. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasul, apa yang mesti kita lakukan sehingga dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seringlah bersedekah. Dawu mardakum bisedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi orang yang selalu bersedekah, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada penyakit yang diberikan oleh Allah, maka penyakitnya itu menjadi penebus dosa. Maka inilah memotivasi kita untuk selalu bersedekah agar nantinya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi hikmah daripada sedekah ini? Tentunya insya Allah kita akan dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rajin bersedekah maka akan dijauhkan dari musibah-musibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya musibah itu akan menjadi ujian baginya. Inilah motivasi kita untuk selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian motivasi selanjutnya, kenapa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yakni karena kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menginginkan kerelaan Allah. Kita menginginkan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh hendak, niscaya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian, sungguh akan membuat kalian menjadi orang yang puas. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat karena kita menginginkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita beribadah kepada Allah, salat, mengeluarkan zakat, bersedekah dan amalan-amalan lainnya, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ingin menggugurkan saja kewajiban, melakukan salat ingin menggugurkan kewajiban, tetapi kita melakukan salat, kita memperhatikan daripada ketiga rukun salat yang ada, baik rukun fi'liyahnya, baik rukun qauliyahnya, begitu pula dengan rukun qalbiyahnya. Kita akan memperhatikan bagaimana kehusukan kita dalam salat. Kita memahami makna dari bacaan-bacaan salat yang kita lakukan karena kita menginginkan ibadah solat kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.